فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam tradisi keislaman, khususnya dalam riwayat-riwayat tentang akhir zaman, nama Imam Mahdi sangat erat dikaitkan dengan peristiwa besar yang disebut Malhamah Kubra atau Perang Besar. Hubungan keduanya diceritakan secara berurutan, seperti sebuah kisah yang bergerak dari masa ke masa, hingga akhirnya sampai pada titik klimaks yang mengguncang dunia. Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang pemimpin yang akan muncul pada masa ketika dunia berada dalam keadaan penuh kekacauan. Pada saat itu, manusia hidup dalam kegelapan moral, kezaliman merajalela, dan ketidakadilan menguasai kehidupan umat. Dalam situasi seperti itu, sosok Imam Mahdi akan tampil sebagai seorang yang dipilih oleh Allah untuk mengembalikan keseimbangan. Ia bukan sekadar pemimpin politik atau panglima perang, melainkan seorang pembawa harapan dan pencerah yang membawa umat kembali pada jalan yang lurus. Di sisi lain, Malhamah Kubra sering digambarkan sebagai perang terbesar dalam sejarah manusia, sebuah peperangan yang melibatkan banyak bangsa dan membawa kehancuran besar. Para ulama menggambarkannya sebagai perang yang akan terjadi menjelang turunnya Nabi Isa. Malhamah Kubra bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pertempuran antara kebenaran dan kebatilan yang menguji iman serta keteguhan manusia. Keterkaitan antara Imam Mahdi dan Malhamah Kubra muncul karena pada masa Imam Mahdilah peperangan besar itu akan meletus. Ia akan menjadi pemimpin yang menata barisan umat Islam untuk menghadapi lawan-lawan yang sangat kuat. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin pasukan kaum beriman dan menyatukan mereka di bawah panji tauhid. Peran Imam Mahdi dalam Malhamah Kubra tidak hanya sebatas pemimpin militer, tetapi juga sebagai penggerak spiritual yang memberikan kekuatan iman kepada pasukannya. Diceritakan pula bahwa setelah berlangsungnya Malhamah Kubra, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Kedatangan Nabi Isa akan menjadi peneguh bagi Imam Mahdi, dan keduanya akan berdiri bersama melawan Dajjal, sosok penyesat besar yang menjadi simbol kejahatan. Dengan demikian, Malhamah Kubra menjadi panggung besar yang menyingkap peran Imam Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman yang mempersiapkan dunia untuk menyambut turunnya Nabi Isa dan hadirnya keadilan sejati. Melalui narasi yang panjang dan penuh makna ini, dapat dipahami bahwa Imam Mahdi dan Malhamah Kubra adalah dua bagian yang saling melengkapi. Imam Mahdi hadir untuk memimpin, menuntun, dan menguatkan umat dalam menghadapi guncangan besar bernama Malhamah Kubra. Sedangkan Malhamah Kubra sendiri menjadi arena di mana kebenaran akan diuji dengan cara yang paling dahsyat, hingga akhirnya kemenangan diberikan kepada orang-orang beriman yang mengikuti Imam Mahdi dan menerima kebenaran yang dibawa oleh Allah. Dengan demikian, hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan. Imam Mahdi adalah pemimpin utama dalam menghadapi Malhamah Kubra, sementara Malhamah Kubra adalah medan perjuangan besar yang menegaskan keberadaan dan peranan Imam Mahdi di panggung akhir zaman. Setelah memahami hubungan erat antara Imam Mahdi dan Malhamah Kubra, narasi ini masih berlanjut dengan rentetan peristiwa yang semakin memperlihatkan betapa besar peran Imam Mahdi di akhir zaman.
Kehadiran beliau tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang diawali dengan gejolak dunia. Banyak riwayat menyebutkan bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi, dunia akan diliputi pertentangan, perselisihan, dan peperangan kecil yang berkelanjutan. Keadaan itu menimbulkan keletihan besar bagi umat manusia, hingga mereka benar-benar mendambakan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Kemunculan Imam Mahdi kemudian membawa cahaya baru. Ia akan dikenal sebagai seorang yang sederhana, tidak haus kekuasaan, dan tidak menonjolkan diri. Tetapi justru karena kesederhanaannya itu, umat akan melihat keikhlasannya. Setelah masyarakat Muslim menyadari keistimewaannya, mereka pun membayatnya sebagai pemimpin. Baiat ini bukan sekadar janji setia, melainkan sebuah awal baru bagi perjalanan umat Islam menuju masa yang penuh ujian. Dalam tahap berikutnya, Malhamah Kubra pun menjadi kenyataan. Perang ini bukan perang biasa, sebab melibatkan kekuatan besar dari berbagai penjuru dunia. Umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi akan berhadapan dengan aliansi musuh yang memiliki jumlah pasukan sangat besar. Pertempuran berlangsung dengan dahsyat, menguras tenaga dan kesabaran. Namun, justru pada saat itulah peran Imam Mahdi sebagai pembimbing spiritual terlihat sangat jelas. Ia bukan hanya memberikan strategi perang, tetapi juga menanamkan keberanian, meneguhkan iman, dan mengingatkan pasukannya agar tidak terjerumus pada rasa takut selain kepada Allah. Dalam puncak peristiwa itu, pertolongan Allah hadir dengan cara yang luar biasa. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi memperoleh kemenangan demi kemenangan. Namun, kemenangan itu bukan akhir, karena setelah Malhamah Kubra usai, fitnah yang lebih besar muncul dengan hadirnya Dajjal. Inilah masa ketika kekuatan kebatilan menampakkan wujudnya dengan sangat nyata. Pada saat itulah Allah menurunkan Nabi Isa ke bumi. Kedatangan Nabi Isa menjadi tanda bahwa fase akhir dari ujian umat manusia telah dimulai. Nabi Isa kemudian bergabung bersama Imam Mahdi. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Imam Mahdi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian besar takdir Allah di akhir zaman. Nabi Isa akan meneguhkan kepemimpinan Imam Mahdi dan bersama-sama mereka menghadapi Dajjal. Keduanya menjadi simbol kesatuan antara kepemimpinan manusia, pilihan dari kalangan umat Muhammad, dengan seorang nabi yang kembali turun ke bumi membawa keadilan. Akhir dari kisah panjang ini adalah tegaknya keadilan, lenyapnya kezaliman, dan terbukanya babak baru bagi umat manusia untuk hidup dalam kedamaian. Malhamah Kubra yang semula tampak sebagai kehancuran besar ternyata menjadi jalan menuju lahirnya tatanan dunia baru yang lebih baik di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan kedatangan Nabi Isa. Dari urutan peristiwa ini tampak jelas bahwa hubungan Imam Mahdi dengan Malhamah Kubra adalah seperti hubungan pemimpin dengan panggung besarnya. Imam Mahdi hadir sebagai figur sentral yang menggerakkan sejarah, sementara Malhamah Kubra menjadi peristiwa monumental yang membuktikan kebenaran janji Allah bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Setelah Malhamah Kubra usai dan kemenangan berada di pihak kaum muslimin, perjalanan umat manusia memasuki babak baru yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Perang besar itu meninggalkan bekas yang amat dalam. Banyak bangsa runtuh, banyak kekuatan dunia hancur, dan manusia tersadar bahwa kekuasaan sejati bukan berada pada senjata, harta, atau jumlah pasukan, melainkan pada pertolongan Allah yang diturunkan kepada orang-orang beriman yang setia mengikuti pemimpin mereka, Imam Mahdi. Pada masa itu, Imam Mahdi mulai menata kembali kehidupan umat. Ia membawa hukum yang adil, menegakkan syariat, dan menyebarkan keadilan hingga ke pelosok negeri. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi perampasan hak, dan tidak ada lagi kesenjangan yang merugikan kaum lemah.
Dunia yang sebelumnya dipenuhi kezaliman berangsur-angsur berubah menjadi tempat yang aman dan tentram. Setiap langkah yang ditempuh Imam Mahdi selalu dipenuhi dengan keberkahan, sebab ia memimpin bukan dengan hawa nafsu, melainkan dengan bimbingan ilahi. Namun, di balik kedamaian itu, masih ada ujian yang menanti. Fitnah Dajjal yang sangat besar belumlah berakhir. Kehadiran Dajjal digambarkan sebagai puncak dari segala tipu daya, di mana manusia diuji dengan kebohongan dan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Pada titik inilah hubungan antara Imam Mahdi dan Nabi Isa semakin nyata. Imam Mahdi tetap menjadi pemimpin umat, tetapi kedatangan Nabi Isa memberikan kekuatan yang lebih kokoh. Nabi Isa turun bukan untuk membawa ajaran baru, melainkan untuk meluruskan fitnah, meneguhkan kebenaran, dan menundukkan Dajjal. Kebersamaan antara Imam Mahdi dan Nabi Isa dalam memerangi Dajjal merupakan simbol puncak persatuan kebenaran. Imam Mahdi memimpin umat dari kalangan manusia biasa yang beriman, sedangkan Nabi Isa hadir sebagai nabi yang kembali turun ke bumi membawa restu dari Allah. Keduanya berdiri dalam satu barisan, menunjukkan bahwa perjuangan melawan kebatilan adalah tugas bersama yang harus dipikul oleh seluruh umat. Ketika akhirnya Dajjal berhasil ditundukkan oleh Nabi Isa, masa itu menjadi awal dari kehidupan yang penuh kedamaian. Dunia memasuki fase baru, di mana umat manusia kembali merasakan keadilan, keamanan, dan ketentraman. Imam Mahdi dan Nabi Isa bersama-sama memimpin, membimbing, dan mendidik umat agar tetap berada di jalan yang benar. Dengan kepemimpinan mereka, bumi kembali dipenuhi cahaya iman, dan manusia merasakan kesejahteraan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dari rangkaian peristiwa tersebut jelas terlihat bahwa Malhamah Kubra hanyalah salah satu bagian dari perjalanan besar yang mengangkat peranan Imam Mahdi. Tanpa Imam Mahdi, umat tidak memiliki pemimpin yang menyatukan mereka menghadapi perang besar itu. Namun, setelah Malhamah Kubra, perannya justru semakin tampak ketika ia menata kehidupan umat dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi ujian terakhir berupa fitnah Dajjal, hingga akhirnya Allah menurunkan Nabi Isa sebagai peneguh. Dengan demikian, hubungan Imam Mahdi dan Malhamah Kubra dapat dipahami sebagai kisah kepemimpinan ilahi yang ditakdirkan untuk membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kekacauan menuju kedamaian, dan dari kezaliman menuju keadilan yang hakiki. Setelah fitnah besar Dajjal berakhir dengan turunnya Nabi Isa dan bergabungnya beliau bersama Imam Mahdi, sejarah akhir zaman memasuki masa yang penuh dengan ketentraman. Periode ini menjadi bukti bahwa meskipun dunia sebelumnya diguncang oleh perang besar, kekacauan, dan tipu daya yang menghancurkan, akhirnya kebenaran tetap tegak dan cahaya keadilan bersinar di setiap sudut bumi. Imam Mahdi yang sejak awal tampil sebagai pemimpin umat di tengah keguncangan, kini semakin jelas perannya sebagai pembawa keseimbangan. Ia memimpin manusia dengan hati yang lembut, penuh kasih, dan menjauhkan mereka dari sifat-sifat zalim yang sebelumnya mendominasi dunia. Setiap keputusan yang ia ambil memberikan rasa aman bagi masyarakat, sehingga orang-orang tidak lagi hidup dalam ketakutan atau kecemasan. Kehidupan pada masa itu diliputi keberkahan. Bumi mengeluarkan hasilnya dengan melimpah, hujan turun dengan teratur, dan keadilan benar-benar dirasakan oleh setiap orang, baik yang kuat maupun yang lemah. Tidak ada lagi kesenjangan yang menimbulkan penderitaan, sebab Imam Mahdi dan Nabi Isa bersama-sama menghapuskan sumber-sumber penindasan. Manusia kembali kepada fitrah, hidup sederhana, dan lebih dekat dengan Tuhannya. Hubungan antara Imam Mahdi dan Malhamah Kubra dalam tahap ini semakin jelas maknanya. Malhamah Kubra bukan sekadar peperangan dahsyat,
tetapi menjadi titik balik sejarah umat manusia. Perang besar itu membersihkan panggung dunia dari kekuatan-kekuatan yang menghalangi tegaknya kebenaran. Dari kehancuran itu, lahirlah masa yang penuh harapan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Tanpa Malhamah Kubra, umat tidak akan pernah menyadari betapa pentingnya kehadiran Imam Mahdi, dan tanpa Imam Mahdi, Malhamah Kubra tidak akan berakhir dengan kemenangan kebenaran. Namun, riwayat juga menggambarkan bahwa masa kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Seiring berlalunya waktu, manusia kembali diuji. Akan tetapi, yang terpenting dari rangkaian kisah ini adalah pesan bahwa Allah selalu mengutus pemimpin yang adil pada saat manusia berada di puncak kegelapan. Kisah Imam Mahdi dan Malhamah Kubra adalah pengingat bahwa kesabaran, iman, dan keteguhan selalu berbuah kemenangan, meski harus melalui jalan yang penuh penderitaan. Dengan demikian, narasi ini memperlihatkan bahwa Imam Mahdi adalah poros dari seluruh peristiwa besar menjelang akhir zaman. Beliau adalah pemimpin yang disiapkan untuk memandu umat menghadapi Malhamah Kubra, menyatukan barisan, menegakkan keadilan, hingga kemudian berkolaborasi dengan Nabi Isa untuk menghapuskan fitnah terbesar di muka bumi. Malhamah Kubra adalah medan ujian, dan Imam Mahdi adalah pemimpin yang menuntun umat melaluinya menuju masa yang penuh kedamaian. Setelah masa kemenangan dan kedamaian di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan kehadiran Nabi Isa, umat manusia hidup dalam suasana yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dunia yang tadinya dipenuhi ketidakadilan dan peperangan kini berubah menjadi tempat yang penuh ketenangan. Orang-orang beribadah dengan khusyuk, hubungan antar bangsa membaik, dan tidak ada lagi rasa takut yang membelenggu hati manusia. Imam Mahdi menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan penuh keikhlasan. Ia menegakkan hukum Allah secara adil tanpa memihak pada golongan tertentu. Kepemimpinannya memberikan teladan bahwa kekuasaan bukanlah untuk menindas, melainkan untuk melindungi, membimbing, dan menyejahterakan umat. Bersama Nabi Isa, beliau memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan oleh peperangan, memulihkan tatanan sosial, dan menguatkan nilai-nilai iman. Dalam riwayat, masa ini digambarkan sebagai masa ketika kemakmuran begitu melimpah. Bumi mengeluarkan hasil pertaniannya tanpa hambatan, air mengalir dengan jernih, dan manusia dapat menikmati kehidupan yang tentram. Tidak ada lagi perpecahan yang merusak persatuan, sebab umat dipersatukan dalam kebenaran. Setiap orang merasakan bahwa kebahagiaan bukanlah semata-mata pada harta atau kekuasaan, tetapi pada kedekatan dengan Allah dan ketenangan batin. Namun, narasi akhir zaman juga memberi pesan bahwa kehidupan dunia bukanlah sesuatu yang kekal. Setelah masa kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa, manusia akan kembali menghadapi ujian-ujian baru, hingga akhirnya tibalah saat kehancuran besar menjelang kiamat. Akan tetapi, kisah Imam Mahdi dan Malhamah Kubra selalu dikenang sebagai salah satu fase penting yang membuktikan bahwa kebenaran pasti menang atas kebatilan. Dari perjalanan panjang itu, jelaslah bahwa Malhamah Kubra adalah titik balik sejarah, sedangkan Imam Mahdi adalah sosok sentral yang menuntun umat melewati titik balik tersebut. Malhamah Kubra membersihkan panggung dunia dari kekuatan jahat, dan Imam Mahdi membawa umat ke dalam era baru yang penuh cahaya. Dengan turunnya Nabi Isa dan kebersamaannya dengan Imam Mahdi, sejarah akhir zaman menjadi sebuah rangkaian yang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, sekalipun mereka berada di tengah kegelapan yang paling pekat. Kisah ini juga memberikan pelajaran moral yang mendalam bagi umat Islam di segala zaman, bahwa setiap fitnah, setiap cobaan, dan setiap peperangan pada akhirnya dapat dilalui jika manusia tetap teguh pada iman dan mengikuti pemimpin yang benar. Imam Mahdi menjadi simbol harapan, sedangkan Malhamah Kubra menjadi simbol ujian besar.
Dari keduanya lahirlah keyakinan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada kehancuran yang tampak di hadapan mata. Setelah masa damai yang panjang di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa, perjalanan umat manusia perlahan memasuki fase-fase penutup kehidupan dunia. Kehidupan yang tentram itu menjadi gambaran betapa Allah memberikan kesempatan bagi umat untuk merasakan puncak keadilan setelah sebelumnya diguncang dengan malhamah kubra dan fitnah Dajjal. Masa tersebut ibarat cahaya yang menenangkan, mengajarkan bahwa dunia dapat berjalan sesuai dengan kehendak ilahi bila dipimpin oleh orang-orang yang jujur, adil, dan dekat kepada Allah. Imam Mahdi tetap dikenang sebagai pemimpin yang tidak hanya menata kembali kehidupan umat, tetapi juga sebagai sosok yang membuka jalan bagi turunnya Nabi Isa untuk melengkapi misi besar di akhir zaman. Bersama-sama, keduanya menghadirkan harmoni kepemimpinan yang langka dalam sejarah manusia. Imam Mahdi mengemban amanah sebagai pemimpin umat dari kalangan manusia biasa, sementara Nabi Isa hadir kembali sebagai seorang nabi yang diturunkan untuk meneguhkan kebenaran dan menghapus segala fitnah. Namun, seiring berjalannya waktu, umat manusia yang hidup dalam kedamaian mulai kembali diuji. Generasi baru lahir setelah wafatnya Imam Mahdi dan setelah masa Nabi Isa berlalu. Seperti siklus kehidupan yang tidak pernah berhenti, sebagian manusia tetap berada di jalan kebenaran, tetapi sebagian yang lain perlahan tergoda oleh hawa nafsu dan kesenangan dunia. Dari sinilah tanda-tanda akhir zaman terus mendekat, hingga akhirnya dunia benar-benar memasuki fase kehancuran menjelang kiamat. Jika kita menilik hubungan antara Imam Mahdi dan Malhamah Kubra secara menyeluruh, maka keduanya adalah rangkaian yang saling melengkapi dalam narasi besar akhir zaman. Malhamah Kubra adalah ujian besar yang membersihkan dunia dari dominasi kebatilan, sementara Imam Mahdi adalah pemimpin yang menuntun umat melintasi ujian itu menuju kejayaan. Tanpa Imam Mahdi, Malhamah Kubra hanya akan menjadi perang besar tanpa arah. Tanpa Malhamah Kubra, kepemimpinan Imam Mahdi tidak akan menemukan makna puncaknya. Kisah ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Pertama, bahwa pada setiap masa kegelapan selalu ada cahaya yang diturunkan Allah untuk menuntun manusia. Kedua, bahwa ujian besar seringkali menjadi jalan menuju kemenangan dan kejayaan, asalkan manusia tetap teguh dalam keimanan. Dan ketiga, bahwa sejarah akhir zaman bukan hanya cerita tentang masa depan, melainkan juga cermin bagi manusia di masa kini, agar tidak lalai dan senantiasa memperbaiki diri. Imam Mahdi dan Malhamah Kubra adalah bagian dari janji Allah bahwa kebenaran akan selalu menang, walau harus melalui jalan yang berat dan penuh penderitaan. Inilah pesan abadi yang seharusnya selalu hidup dalam hati setiap orang beriman. Setelah memahami bahwa kisah Imam Mahdi dan Malhamah Kubra adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, narasi akhir zaman ini semakin memperlihatkan betapa setiap fase memiliki peranan penting dalam membentuk perjalanan umat manusia. Malhamah Kubra adalah ujian dahsyat yang menyeleksi siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang sekadar mengikuti arus dunia. Imam Mahdi hadir sebagai pemimpin yang membawa umat melewati fase itu, menegakkan kembali nilai-nilai yang hampir hilang, dan menguatkan mereka dengan keberanian serta keyakinan. Dalam masa setelah Malhamah Kubra, umat manusia mendapatkan kesempatan untuk merasakan kehidupan yang penuh berkah. Itulah masa ketika hukum Allah ditegakkan dengan sebenar-benarnya, ketika manusia kembali merasakan arti keadilan, dan ketika bumi memberikan hasilnya dengan melimpah. Masa itu menjadi saksi bahwa segala penderitaan yang dilewati selama Malhamah Kubra bukanlah tanpa makna, melainkan sebuah persiapan menuju kehidupan yang lebih mulia. Namun, perjalanan sejarah tidak berhenti di sana. Wafatnya Imam Mahdi meninggalkan jejak yang sangat mendalam bagi umat. Kehidupan yang telah dibangun olehnya tetap bertahan berkat
turunnya Nabi Isa yang melanjutkan kepemimpinan. Nabi Isa mematahkan fitnah Dajjal, membersihkan kesesatan, dan meneguhkan keimanan. Bersama-sama, kepemimpinan mereka menciptakan puncak peradaban manusia yang adil dan tentram. Dunia pada saat itu benar-benar merasakan kedamaian sejati, sebuah keadaan yang sebelumnya hampir mustahil dibayangkan setelah Malhamah Kubra yang penuh darah dan kehancuran. Tetapi, sebagaimana sunnatullah atas dunia ini, segala sesuatu memiliki batas waktunya. Setelah masa kejayaan itu berakhir, umat manusia kembali menghadapi godaan dan kelemahan. Kehidupan dunia perlahan-lahan kembali terjerumus ke dalam kegelapan spiritual, hingga akhirnya tanda-tanda kiamat semakin dekat. Inilah penutup dari perjalanan panjang umat manusia. Dimulai dengan kegelapan, diselamatkan dengan cahaya Imam Mahdi dan Nabi Isa, lalu berakhir dengan kepastian datangnya hari kiamat. Dari sini tampak bahwa kisah Imam Mahdi dan Malhamah Kubra tidak hanya sekadar ramalan atau cerita tentang masa depan, tetapi juga pesan moral yang mendalam. Umat Islam diajak untuk menyadari bahwa setiap ujian besar akan selalu diiringi dengan janji pertolongan Allah. Malhamah Kubra adalah lambang fitnah terbesar dalam sejarah manusia, sedangkan Imam Mahdi adalah lambang harapan yang datang pada puncak keputusasaan. Dengan memaknai narasi ini, umat Islam dapat mengambil pelajaran bahwa persatuan, kesabaran, dan keteguhan iman adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Narasi tentang Imam Mahdi dan Malhamah Kubra, jika ditarik lebih jauh, bukan hanya menggambarkan sebuah rentetan peristiwa menjelang akhir zaman, melainkan juga memberikan gambaran tentang pola kehidupan manusia secara umum. Ujian, pertolongan, kemenangan, kedamaian, dan akhirnya kembali pada ujian adalah siklus yang terus berulang sepanjang sejarah. Kisah Imam Mahdi dan Malhamah Kubra adalah bentuk paling besar dari siklus itu yang ditetapkan Allah sebagai penutup perjalanan dunia sebelum datangnya kiamat. Dalam Malhamah Kubra, manusia akan diperlihatkan bahwa kekuatan duniawi tidak ada artinya di hadapan kehendak Allah. Bangsa-bangsa besar dengan senjata dan pasukan yang melimpah tetap tidak mampu menahan gelombang kehancuran ketika mereka berhadapan dengan kebenaran yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Perang besar itu bukan hanya benturan senjata, tetapi juga benturan keyakinan, di mana orang-orang beriman diuji apakah mereka akan tetap teguh bersama Imam Mahdi atau goyah karena besarnya ancaman. Imam Mahdi pada titik itu bukan sekadar pemimpin perang, tetapi juga penguat jiwa. Ia hadir sebagai lambang kesabaran, ketulusan, dan keberanian. Ia membimbing umat agar tidak silau pada tipu daya dunia, agar tidak gentar menghadapi kekuatan besar yang menakutkan, dan agar tetap yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Dari sosoknya, umat belajar bahwa kemenangan sejati bukan berasal dari jumlah pasukan atau kecanggihan teknologi, melainkan dari kekuatan iman dan keikhlasan. Setelah Malhamah Kubra berakhir dan kemenangan berada di pihak kaum muslimin, umat manusia memasuki masa damai yang panjang. Akan tetapi, kedamaian itu bukan sekadar hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan besar dalam perang. Bagi mereka yang selamat, kehidupan menjadi bukti nyata bahwa janji Allah selalu benar. Umat hidup dalam persatuan tanpa perpecahan, dan dunia yang tadinya hancur perlahan kembali pulih. Disinilah hubungan Imam Mahdi dengan Malhamah Kubra semakin menemukan maknanya. Imam Mahdi bukan hanya pemimpin pada masa perang, tetapi juga pemimpin pada masa damai. Ia membangun tatanan masyarakat yang adil, menyingkirkan penindasan, dan memastikan bahwa kehidupan umat tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu segelintir orang. Dengan kehadirannya, dunia mengalami keseimbangan yang selama ini dicari.
Akan tetapi, riwayat juga menunjukkan bahwa masa ini hanyalah bagian dari perjalanan panjang menuju akhir kehidupan dunia. Setelah wafatnya Imam Mahdi dan berlalunya masa Nabi Isa, perlahan umat manusia kembali kepada tabiat lamanya. Keimanan mulai melemah, godaan dunia kembali menguasai, dan tanda-tanda kiamat semakin dekat. Dengan demikian, kisah Imam Mahdi dan Malhamah Kubra menjadi cermin bahwa sekalipun dunia bisa mencapai puncak keadilan, pada akhirnya kehidupan dunia tetap bersifat sementara. Kisah ini memberikan pelajaran abadi bahwa dalam setiap kegelapan pasti ada cahaya, dalam setiap fitnah besar pasti ada pemimpin yang membawa umat menuju jalan keselamatan, dan dalam setiap peperangan yang tampak menghancurkan selalu tersimpan janji kemenangan bagi orang-orang yang teguh beriman. Ketika kita terus menelusuri kisah Imam Mahdi dan Malhamah Kubra, semakin terlihat bahwa narasi ini bukan hanya kisah besar di penghujung zaman, melainkan sebuah pesan yang berlaku untuk setiap generasi. Malhamah Kubra adalah simbol dari fitnah dan peperangan terbesar, namun dalam setiap bentuknya, fitnah serupa selalu hadir dalam skala kecil sepanjang sejarah. Maka, kehadiran Imam Mahdi dalam kisah akhir zaman memberikan teladan bahwa pada masa paling kelam pun Allah tidak pernah meninggalkan umat manusia tanpa pemimpin yang adil. Imam Mahdi adalah poros dari peristiwa yang mengguncang itu. Tanpa sosoknya, Malhamah Kubra hanya akan berakhir sebagai kehancuran massal yang tidak memberi arah. Namun, dengan kehadirannya, perang besar itu berubah menjadi titik balik sejarah.